Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami menyadari kalau kami boleh ada sampai dengan malam ini Tuhan, itu semata-mata hanya oleh karena kuasa-Mu. Itu semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh sudah membuktikan bahwa Engkau menerima kami apa adanya. Dan kami percaya tidak ada satupun yang bisa menerima kami apa adanya kecuali Engkau Tuhan Yesus. Engkau telah menunjukkan pengorbanan-Mu. Engkau bahkan rela lahir di tempat yang hina. Engkau bahkan rela dilahirkan sekalipun dunia menolak Engkau. Tapi malam ini kami menyadari Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu, sehingga Engkau tidak ingin kami binasa. Engkau ingin setiap kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Malam ini berbicara bagi setiap kami. Ajari kami Tuhan, sebab kami tahu tidak ada yang lain yang bisa mengajar kami dengan penuh kasih, dengan penuh hikmat, kecuali hanya oleh Tuhan kami, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh memberitahukan semua yang menjadi isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina, sembunyikan di balik daripada salib-Mu, supaya bukan oleh kepintaran manusia, bukan oleh manusia ini, tetapi semua hanya karena Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk teman-teman dikasih Tuhan. Nah, shalom semuanya. Selamat Natal. Apa yang salah ya? Selamat Natal. Karena Tuhan Yesus baik, kita ada di tempat ini. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita, kita ada di tempat ini. Karena Tuhan Yesus kasih oksigen buat kita, kita hidup sampai dengan sekarang. Karena Tuhan Yesus jaga gedung ini, maka kita aman di sini. Karena Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalaupun mungkin hari-hari ini kita tidak bisa merasakan sukacita, saya mengerti juga itu, ya. Berarti banyak masalahnya. Siapa lagi banyak masalah? Banyak ya. Jadi kalau masalah itu kita lihat, kita dengar, masuk dalam kotak kita. Lalu kemudian kita akan merasakan hidup ini berat. Tapi saya mau katakan, kalau hari ini kita rasakan banyak beban hidup, itu karena iblis yang senantiasa berada di dekat kita. Mau ngapain dia? Mencuri sukacita, mencuri damai sejahteramu. Karena kalau kamu menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, Allah yang tidak mungkin meninggalkanmu. Kamu mau lari kemanapun, kalau Yesus nggak hidup, nggak ikut sama dirimu, kita mati bang. Siapa yang tahu kenapa dia masih hidup sampai hari ini? Angkat tangannya. Saya kasih tahu, semua hanya karena Tuhan Yesus. Lambaikan tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik untukku. Haleluya. Nah, tema yang diberikan kepada saya, history maker, membuat sejarah. Kalau membuat sejarah ini ada dua pilihannya. Bisa yang baik, bisa juga yang negatif. Tapi saya percaya pada waktu Tuhan Yesus itu lahir ke dunia ini, dia buat sejarah yang tidak bisa diimbangi oleh sejarah apapun juga. Katakan amin. Bagaimana mungkin Allah sendiri yang maha kuasa dari tempat yang tinggi, dari sorga sana, karena begitu besar kasihnya buat kita. Itu sebabnya dia kemudian memilih
dilahirkan di dunia ini. Karena dia mau menemui kita. Dia mau membuktikan kepada kita bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau mungkin di antara kita saat ini sedang merasa, kok nggak ada kawanku, kok nggak ada yang peduli sama saya. Saya mau katakan, Allah dari sorga sana, dia sudah hadir di dunia ini. Dan dia berkata dia adalah Allah Immanuel. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Matius 1, next slide. Ini hidup ya. Matius 1 ayat 23 sampai dengan 24. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bisa katakan amin. Maka yang dinubuatkan adalah kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini kita melihat satu pribadi namanya Yusuf. Karena Yusuf, maka dia tercatat di dalam Alkitab. Karena Yusuf bisa aja punya pilihan, malas ogah masa belum pernah ngapa-ngapain, kita belum menikah, kok sudah ya. Bahkan hari-hari ini akan ada banyak orang menentang pikiran kita. Kok bisa Tuhan Yesus itu dikandung bapaknya sih ya? Maka Yusuf itu membuktikan dia percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang bagi kamu Coba bilang kiri kanannya. Bagi kamu bisa aja mustahil. Ayo bilang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kalau ditanya sama kita sekarang, mana laki-laki yang angkat tangan laki-laki? Amin. Ada yang mau menikah gitu ya, tapi udah hamil duluan. Tapi kemudian Yusuf ini menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya berdoa malam ini, berapa banyak kita mau dipakai Tuhan menjadi pribadi-pribadi bagian dari history maker, bagian dari rencana Allah dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu dulu biar gak stres sekali ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Mari katakan, sungguh tiada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus,
kita sedang merasa kecewa, saya paham. Itu karena banyak yang mengecewakanmu. Kamu bisa dikecewakan sama orang tuamu. Kamu bisa dikecewakan sama abang, kakakmu. Kamu bisa saja dikecewakan sama orang-orang di sekolah, teman-temanmu. Kamu bisa dikecewakan oleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi satu hal saya mau katakan buat kita. Yesus, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia dihina, sekalipun dia disiksa, Yesus tetap memilih untuk lahir buat kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini saya nggak tahu apa alasan kita datang di sini. Sebagian mungkin bisa datang ke sini karena udah beli baju baru. Karena tadinya kalau dia belum beli baju baru dia nggak datang di sini. Tapi saya mau katakan Yesus sendiri rela lahir di kandang domba. Saya mau katakan buat apa? Dia cuma mau tunjukin sama saya, sama kamu semua. Kamu boleh tolak dia. Kamu boleh aja gak menghargai apa yang Yesus lakukan, tapi dia tetap memilih mengasihimu. Dia gak melihat tampang dan rupamu. Karena kalau dia lihat tampang dan rupamu, kamu aja gak suka lihat tampang. Coba lihat kiri kanannya. Kamu suka lihat dia? Tapi Yesus, dia tetap memberikan nafas hidup sama dirimu. Kamu udah buat apa sama Yesus? Enggak ada. Boro-boro bilang terima kasih aja juga kita mungkin jarang bilang terima kasih sama Yesus. Tapi dia kasih kamu hidup loh. Coba tarik napas kita coba. Hah? Siapa yang tarik napas tadi? Coba angkat tangan. Ada yang mau disuruh jangan bernapas ada? Mau? Enggak ya? Ulang ya, tarik napas lagi yuk. Siapa yang udah tarik napas? Coba angkat tangan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kalau kamu pun berbohong di hadapan Tuhan, bohong gak? Ditanya siapa yang tarik napas, dia tetap gini, gak angkat tangan kan? Tapi Tuhan ampuni dirimu bang. Karena Tuhan sayang samamu. Kamu berharga sama dia. Tidak ada yang lebih berharga buat Yesus selain dirimu. Itu sebabnya kalau kamu masih mau datang ke tempat ini merayakan Natal, Tuhan hargai itu. Kamu gak tahu berapa harganya, makanya kamu gak suka cita. Tapi saya harus kasih tahu, berapapun yang sudah kamu perbuat sama Tuhan, Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan punya rencana yang paling indah dalam hidupmu. Supaya engkau berhenti berharap sama manusia. Saya bilang tadi, kalau hari ini kita sedang merasa perasaan kita tidak baik-baik saja, saya paham, banyak yang mengecewakanmu. Kamu berharap sama manusia, kamu berharap sama dunia ini, kamu tambah kecewa. Tapi hari ini saya mau nawarkan aja, saya cuma kasih tahu aja dah. Saya cuma bisa kasih tahu. Kamu belum pernah dengar Yesus yang baik itu. Ditolak pun dia di dunia ini, dia tetap lahir. Kamu gak ngakui nafas itu dari Yesus, dia tetap kasih itu. Ya? Siapa yang tahu dari mana sumber oksigen? Coba angkat tangan. Yang tahu aja. Sebagian gak tahu ya. Pada cabut semua nih dulu waktu sekolah ini ya. Oksigen itu dari reaksi fotosintesis bang. Karena ada cahaya matahari, lalu bercampur dengan karbon dioksida. Ada yang tahu dari mana karbon dioksida? Kagak tahu juga pak. Coba buang napas. Yang bau-bau itu karbon dioksida. Bisa bayangin gak ya? Kita kumpul di sini 210 orang,
kita cuma bisa buang karbon dioksida. Kamu tahu nggak? Kalau karbon dioksida itu kadarnya itu melebihi sekian milimol di dalam darah kita, mati kita, mati. Karena setiap sel-sel di dalam tubuh kita ini hanya oksigen yang dia butuh. Yang paling utama. Manusia boleh nggak makan, Bu, 40 hari. 40 hari. Karena udah dibuktikan Musa nggak makan 40 hari, Pak. Yesus nggak makan 40 hari. Tapi kalau manusia nggak bernafas, siapa paling kuat tahan napas ini? Hah? Ada yang paling kuat 6 menit? Nanti coba search di Google. Berapa lama manusia paling bisa tahan napas? Kurasa muncul angka di angka 6 menit, ya gitu ya. Udah hebat itu. Tapi normalnya kita nggak bisa tahan napas 3 menit. Pasti mati. Pada waktu sel-sel di otak kita itu sudah nggak dapat oksigen, mati dia. Siapa mau hidup? Coba angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu yang pertama, Yesus jawab doamu. Kau bilang amin. Pada waktu kamu mau hidup dan kamu hidup sekarang di situ, itu tandanya Yesus jawab doamu. Tapi aku pelan bilangnya, sekalipun kamu jarang berdoa, sekalipun kamu tidak pernah berdoa, Yesus sayang samamu. Pada waktu Yusuf menerima kabar, Sup, kamu harus menikah sama dia. Nanti anak yang dikandungnya itu dikandung oleh Roh Kudus. Yusuf percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Alkitab mencatat setelah dia bangun, dia langsung buru-buru. Cepet-cepet dia jumpai si Maria. Karena kalau dia nggak jumpai Maria, nanti orang dengar Maria sudah Pada waktu itu kalau ada perempuan yang berzina, itu akan dikucilkan, bahkan ada menerima hukuman, bisa mati. Tapi muncul pribadi Yusuf yang percayanya sama Tuhan itu luar biasa. Karena pada waktu orang percaya sama Tuhan 100%, dia nggak takut sama apapun. Dia nggak takut sama apapun. Siapa tahu di sini kita ada takut. Takut apa, Dek? Takut dimarahi, ya kan? Siapa takut dimarahi? Marahi guru, ya kan? Coba kamu pilih percaya sama Yesus, dia Immanuel. Manusia boleh marah-marahin kau gini aja, ya kan aja, beres itu. Yusuf di dalam otaknya, dia sudah kenal siapa Tuhan. Kalau di dalam otak kita kenal siapa Tuhan, apapun di dunia ini gak bisa buat kita takut. Kalau kita kenal siapa Tuhan, kamu gak butuh apapun kecuali Tuhan. Karena kamu tahu segala sesuatu itu berasal dan diciptakan hanya oleh Tuhan. Katakan amin. Kita bisa selamat sampai di tempat ini bukan karena kendaraanmu. Coba pikir. Kendaraan kita bisa membawa kita dengan selamat sampai di sini. Bukan karena kita bisa lihat kiri kanan. Tapi Tuhan yang adalah Immanuel, dia menyelamatkan kamu. Maka pada waktu Yusuf menyadari itu di dalam pikirannya, datang pun berita seperti itu sama dia, siap.
Aku siap menanggung segala perkara. Mau berapa besar pun persoalan yang datang dalam hidupku, aku tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tidak takut. Dia tidak menjadi marah. Karena bisa aja Yusuf marah. Kok gitu sih Tuhan? Marah dia sama Tuhan. Masa lu kasih gua pasangan yang udah berisi? Gimana sih Tuhan ini? Tanpa sadar, bukan percaya yang kita bangun sama Tuhan, malah kita kecewa dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa alasan kita datang di acara Natal ini. Saya hanya bisa berdoa, biarlah setiap kami yang datang di Natal malam hari ini, semuanya menikmati betapa besarnya Tuhan sayang sama kita, betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk setiap kita, sehingga kita tidak bergantung dan berharap sama dunia ini. Amin. Pak, itu benar 2 menit lagi Pak? Ya, benar waktunya itu? Benar? Ngeri juga ya. Aku cepatin lah, nanti gak sempat. Lihat ya. Maka ketika Yusuf menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan, dia gak takut sama manusia, maka dia bisa menjadi bagian dari history maker. Karena Tuhan bukan perlu Yusuf. Kalau rencana Tuhan itu gak bisa gagal. Ya udah, kalau nggak ada Yusuf yang lain, Tuhan itu punya selalu plan A, plan B, plan C, dia punya banyak. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi satu hal, dia punya rencana, dia harus selamatkan manusia. Dia harus ampuni dosamu, dosa saya, itu udah rencana dia. Tetapi orang-orang yang percaya saja yang memperoleh keselamatan. Yusuf hanya menjadi pribadi yang jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Oke, next slide. Jadi ini rencana Tuhan itu adalah sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Udah lahir. Siapa yang percaya seorang anak sudah lahir? Coba angkat tangan. Hah? Udah, anak itu lahir untuk kita. Dia seorang putra, diberikan untuk kita. Yang percaya Yesus diberikan untukmu, angkat tangan. Jangan terpaksa. Kalau nggak percaya kau sangkat, nggak apa-apa, nggak mau kemaksa-maksa, ya kan? Jangan lihat kiri kanan. Karena kalau kamu percaya, ada sukacita yang kau rasakan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kamu gak cari-cari teman curhat lagi. Karena kamu punya penasehat ajaib yang datang samamu. Siapa yang mau menerima penasehat ajaib? Angkat tangan. Dia adalah Allah yang perkasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Siapa yang punya banyak masalah? Coba angkat tangan. Ya biar ku doakan loh. Coba ulang. Siapa yang punya banyak masalah? Angkat tangan. Aku berdoa karena dia adalah Allah yang perkasa. Apapun persoalanmu, mendatangkan kebaikan karena kau mengasihi dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Saya berdoa kamu punya keyakinan yang baru sekarang. Kamu punya damai sejahtera sekalipun kamu hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kamu punya keyakinan akan masa depanmu. Sebelum kamu memikirkan mau jadi apa di masa depan, saya mau katakan, Yesus sudah mati buatmu. Sudah berkorban untukmu. Untuk apa? Menjamin masa depan setiap kita. Kamu gak punya alasan untuk sedih. Tapi kalau kita pun sedih, kita lihat slide berikutnya biar tahu kenapa kita sedih sebenarnya. Next slide lagi. Yuk, next slide. Nah, ini dia. Jadi iblis, yang buat kamu sedih. Bilang kiri kanannya, iblis buat kamu sedih.
Yesus buat kamu sukacita. Udah tahu kan kenapa sedih kan? Ulang ya. Iblis buat kamu marah, bilang. Yesus buat kamu damai sejahtera. Iblis hanya mencuri. Tapi Yesus memberikan kelimpahan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kita harus pintar. Kayak mana sih cara si iblis ini? Coba ini ya. Iblis adalah pribadi yang selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan. Alright? Tapi dia tahu, gak sanggup dia menggagalkan rencana Tuhan. Karena Tuhan. Maka yang mau dia gagalkan apa? Kita yang mau digagalinnya. Pribadi-pribadi ini, anak-anak Tuhan ini mau digagalinnya nih. Iblis gak persoalan kamu datang ke gereja. Yang persoalan sama iblis pada waktu kamu datang ke gereja dan kamu datang di sini menyembah hanya Tuhan. Pada waktu kamu datang ke gereja, iblis gak masalah. Karena dia tahu datang ke gereja pikiran kita bukan ke Tuhan Yesus. Ada yang pikir nanti mau makan apa, gak apa-apa, iblis ketawa, gak apa-apa. Mikirlah mau makan apa nanti kita, ya. Tapi kalau kita datang ke sini, datang untuk menyembah bayi Yesus yang sudah lahir di palungan ini. Tuhan, ku persembahkan hidupku untukmu. Iblis pasti lari dari hidupmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat ya. Yang mengamenkan kau sembuh tanpa berobat. Yang masih sakit nanti kalau kau berobat datang sama aku tapi iyalah, masa berobat sama dokter gratis? Iyalah. Gua baca lagi ya. Tetapi iblis menyadari itu mustahil sehingga dia memakai segala cara supaya manusia tidak mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Lalu manusia menjadi kecewa. Lalu akhirnya menyerang anak-anak Tuhan Yesus yang lain supaya tidak mengalami penggenapan rencana Tuhan Yesus. Jadi kalau kau rasa hidupmu ada yang salah, saya mau katakan ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kamu sendiri sedang diganggu sama iblis. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan iblis. Yang kedua, kamu sedang dipakai oleh iblis. Supaya anak-anak Tuhan Yesus yang lain terganggu dengan perbuatanmu. Saya berdoa hari ini, kalau kamu memilih hari ini, Tuhan, aku hanya mau menyembah kepada Tuhan saja, kamu pasti diselamatkan. Katakan amin. Next slide. Ini gambar otak ini. Ini perasaanmu yang merah ini. Nampaknya merah. Kalau kau lagi marah, aku tahu. Karena ada di dalam otakmu. Kau gak pernah belajar anatomi otak kan? Aku udah, sama siapa juga udah, ya kan? Ini perasaan nih. Siapa dokter di sini? Coba angkat tangan. Cuma kita dua. Kau udah mau jadi dokter kan? Dia mahasiswa gitu. Jadi cuma kami dua yang dokter kan? Jadi yang lain pada sok Ya iyalah, udah capek aku sekolah. 6 tahun dokter umum. 6 tahun sampai spesial. Berapa lama aku sekolah? 12 tahun. Kalau kalian mau percaya atau enggak bisa juga aku paksa. Aku cuma ngasih tahu aja, capek sekolah. Nih. Jadi kalau orang udah gini mukanya, ya aku tahu, berarti perasaannya sedang tergang. Tapi aku tahu, kenapa perasaan seseorang terganggu? Karena ada otak yang besar itu loh. Siapa punya otak yang besar itu? Coba angkat tangan, yang punya otak. Oh iya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu mah Tuhan Yesus kasih sama kita. Karena dia sayang sama kita. Memang makanya kita harus banyak-banyak meminta pertolongan Rohku. Tahu kalian untuk apa? Supaya kalaupun kau di depanku dari tadi marah terus, bukan kau. Tetapi Roh Kudus, hiburkan dulu hatiku.
Entah apa salahku yang kebuat sama abang di ujung sana, tapi dia marah terus sama aku bilang. Sehingga sekalipun dia tetap marah, aku tetap tertawa. Karena Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lihat, apa yang ada di otak besarmu adalah memori. Kamu memori apa sekarang? Memori itu bisa dari masa lalumu. Kalau dari masa lalumu kamu sudah merasa tertekan, kamu sudah terlalu sering dimarahi, kamu sudah terlalu banyak masalah, kamu sudah terlalu lama hidup mungkin pengen kaya tapi miskin-miskin terus ya. Aku cuma bisa bilang, turut berduka cita. Ya iyalah. Tapi aku mau bilang, kalau hari ini kau percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Dia menjadi satu-satunya Tuhan buatmu, juru selamat untukmu. Ada sukacita yang akan kau terima karena Roh Kudus. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Next slide. Next slide, nanti pening bahasa itu. Nih, kenapa kita menjadi sedih hari-hari ini? Next slide, next slide. Next slide, ini. Karena iblis, no. Yes. Iblis tahu otak manusia. Maka lihat, sama seperti cara dia mempengaruhi Yesus. Supaya Yesus gak jadi mengampuni dosamu. Lihat. Cara iblis sehingga orang percaya tidak dapat menjadi history maker. Yaitu menyibukkan pikiran manusia untuk segala hal yang berasal dari dunia. Paham? Apa yang ada di dalam pikiranmu itu semua berasal dari yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan setiap hari. Mulai dari kau bangun tidur. Tidur juga Pak, iya. Kalau tidurnya di atas lantai kan pedih kali hidup nih kan. Tertanam di otakmu. Ngeri kali hidupku ini, tak ada sukacita lagi. Turut berduka cita. Jangan bilang aku gak peduli. Aku peduli samamu, maka aku kasih tahu ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Coba kalau itu ditutup ayatnya. Kalau malam ini datang sama kita, woi Dr. Joseph, ku kasih semua ini dunia sama kau. Aku terima apa enggak? Hah? Yang pertama aku harus tanya, elu tuh siapa? Elu siapa? Nawar-nawarin itu sama gua. Yang gua tahu, seluruh isi alam semesta ini diciptakan oleh Allahku yang hidup, Allah yang mengasihi. Bayangin. Tapi saya khawatir hari-hari ini kita nggak pernah mau nanya siapa yang nawarin. Kita terima aja, bulat-bulat. Tahu apa kita bilang? Ih enak kali ya kalau jadi kaya ya. Kalau kita kaya, kita bisa buat apa aja yang kita mau. Pikiranmu akan sibuk setiap saat memikirkan kenapa dia kaya. Enak kali dia. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku ditipu terus? Ya kan? Jangan bilang siapa-siapa. Kamu yang bodoh. Ya masa bisa kena tipu? Berarti karena bodoh. Karena kalau orang pintar mana bisa ditipuin. Nah, siapa mau pintar? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya Roh Kudus bisa menuntun pikiranmu? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lanjut. Jika engkau mana? Bentar bang. Jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Kepada Yesus dihadapkan. Tengok, kau aja lahir udah ditolak-tolak. Lahir pun kau di kandang domba, Yesus. Bayangkan, Yesus lagi lapar. Emosi nggak kalau lagi lapar? Kalau lagi lapar pengen nggak cuma langsung terima yang enak? Masuk semua itu.
Tapi Yesus ingat firman Tuhan. Apa katanya? Nyala iblis. Jadi waktu nengok HP, masuk terus di HP kalian yang enak-enak, kau harus bilang, nyalai. Setuju nggak? Tapi kalau masuk di HP-mu, muncul Dr. Joseph berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Teruslah kau dengarkan itu karena kau tahu Yesus mengasihimu lebih dari apapun juga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya kan gak mesti dari Dr. Joseph, ya amin, gue bilang. Banyak juga yang lain kok. Bisa ada Alkitab. Siapa yang rajin scroll Alkitab? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Tuhan sayang sama kau. Jangan kalian pikir kalian gak disayang Tuhan. Saking sayangnya Tuhan, walau kalian gak pernah baca Alkitab, tetap hidup kalian. Siapa rajin berdoa? Coba angkat tangan. Pada ikut-ikutan, padahal enggak dia berdoa. Aku cuma mau bilang, walaupun kau jarang berdoa, Tuhan Yesus tetap sayang sama kau. Jangan kau pikir kau berdoa supaya Tuhan Yesus sayang samamu. Nehi. Mau apapun keberadaanmu, Tuhan Yesus tetap sayang samamu. Tetap selama-lamanya. Sampai kamu membuat keputusan untuk menolak. Gue gak perlu lu Yesus. No. Gue cuma perlu dunia ini. Lu cuma buat gue kecewa. Maka Tuhan akan beranjak darimu. Tapi selama kau masih hanya kayak orang bodoh-bodoh, apa yang masuk di HP ditelan semua. Enak kali mobil listrik, hebatnya mobil listrik itu. Ada yang kuliah di No Man's Land ya kan, tapi yang ditengoknya orang kuliah di UI, kan udah stres itu namanya. Bukan dia, banyak yang lain. Terus dibilangnya, andai kata ya, aku kuliah di UI nggak kayak gini nasibku. Dari mana kau tahu, Bil? Tapi kalau kita bergantung dan berharap sama Tuhan, kamu mengecewakan Dia, Tuhan tidak pernah kecewakanmu. Ingat, kalau kamu bergantung sama Tuhan dan sama Tuhan saja ya. Karena kalau kamu punya dua tangan, coba angkat tangannya dua-dua. Kalau tangan kananmu pegang Tuhan, bayangkan kamu pegang Tuhan, apakah Tuhan bisa digoyahkan? Apakah Tuhan bisa digoyahkan? Bisa atau tidak? Inilah kurang literasi. Turun tangannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan itu tidak bisa digoyahkan. Udah, yang percaya angkat tangan. Dah, itu tangan kananmu pegang Tuhan yang tidak tergoyahkan. Lalu kamu berpegang pada satu lagi. Enak kali kalau uang kita Siapa suka kalau uang banyak angkat tangan kirinya. Ya, sekarang aku tanya, kalau uang bisa hilang nggak? Kuat suaranya. Kalau Tuhan bisa digoyahkan nggak? Kalau bagi Tuhan ada yang mustahil nggak? Kalau Tuhan itu tetap sayang nggak samamu? Kalau Tuhan itu tetap peduli nggak samamu? Kalau Tuhan itu tetap terima kamu apa adanya atau enggak? Maka pada waktu uangmu banyak, bayangkan dulu lah. Bayangkan aja pun gak akan kukasih uangku. Kan aku suruh bayangkan. Bayangkan, ketika uang kita banyak, rasanya? Yes. Tapi uang gak mungkin terus-terus bahkan ada orang yang banyak pun uangnya, hari-hari ini tidak bisa menyelamatkan dia. Betul apa betul? Maka ketika uang gagal, tanganmu tinggal sebelah berpegang. Kau rasa goyah, kau rasa kau jadi gimana gitu rasanya. Tapi saya mau bilang, tangan Tuhan tetap memegang tanganmu.
Karena dia sayang samamu. Dia cuma nunggu satu hal, Kak. Lu masih punya tangan satu lagi kan? Kasih tangan satu lagi sama Tuhan. Tuhan, mulai hari ini hanya Kau yang kupegang, karena aku tahu hanya Kau yang kupercaya. Bagaimana supaya kamu bisa memegang hanya tangan Tuhan? Mulailah hari ini kau baca Alkitab tiap hari. Bukan karena kusuruh, tapi karena iblis paham. Kamu gak punya literasi tentang Tuhan Yesus di otakmu. Kamu gak kenal siapa Tuhan Yesus. Kamu gak paham apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidupmu. Sehingga kamu gak tahu mau percaya sama siapa. Lalu iblis dengan seenaknya memakai semua medsos kita. Hanya untuk satu hal. Menjauhkan kamu dari Tuhan. Kamu merasa Tuhan itu hanya ya sekedar saja. Tapi hari ini saya harus kasih tahu Yesus sayang samamu. Kamu boleh gak peduli sama dia. Kamu boleh tolak dia, kamu boleh tidak akui dia. Tapi dia tetap menerimamu dulu. Dia tetap sayang samamu. Supaya apa? Yang tadinya kamu kecewa karena perbuatan orang lain, kamu berhenti berharap sama manusia. Yang tadinya yang kamu kejar segala kekayaan dunia ini, sekarang kamu tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang tadinya kamu pikir gimana saya mau bisa jadi history maker, sekarang kau tahu hanya Yesus harapanmu satu-satunya, hanya Yesus penolongmu yang setia, hanya Yesus tidak akan pernah kecewakan dirimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kau ku kagumi, mari kita bangkit berdiri dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku akui dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya. Maka pada waktu dunia mengecewakanmu, lepaskan aja, biarin. Kamu jangan harap dunia akan baik-baik terus samamu. Karena pada waktu kamu berharap dunia baik-baik samamu, kamu pasti akan dikecewakannya. Kamu punya pilihan sekarang deh. Kamu punya pilihan. Kalaupun kamu harus menjalani begitu banyak masalah selama ini, percayalah. Pada waktu kamu bergantung sama dunia ini, kamu tambah kecewa. Tapi kalau sekarang Tuhan, hanya samamu aku percaya, tidak ada yang lain. Kamu akan memahami betapa berartinya hidupmu. Kamu gak akan kecewa lagi sama orang tuamu. Kamu tahu, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Supaya kamu berbahagia. Supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Bukankah kamu mau diberkati? Hari ini Tuhan kasih pilihan. Kamu boleh percaya sama temanmu, tapi kamu akan terikut dengan apa yang dia kerjakan. Kamu pasti kecewa. Tapi hari ini Tuhan terima kasih, hanya samamu aku berharap. Karena dia Tuhan tidak pernah gagal. Dia Tuhan akan tetap mengasihi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berdoa. Biarlah setiap hati yang malam ini mendengarkan bahwa Engkau menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Manusia boleh mengecewakan kami, dunia boleh mengecewakan kami, tapi Engkau menyatakan diri-Mu. Apapun keberadaan kami Tuhan, Engkau yang berjanji, bahkan Engkau sudah membuktikan kasih-Mu kekal. Ketika Engkau ditolak, Engkau tetap memilih lahir.
Bahkan ketika engkau lahir di kandang domba, engkau tetap memilih lahir. Bahkan ketika di atas palungan, tempat yang tidak nyaman untuk tidur, engkau tetap memilih untuk tidur di atas palungan. Hanya karena satu hal, engkau tidak mau kehilangan kami. Engkau tidak mau melepaskan kami. Engkau akan tetap memegang kehidupan setiap kami. Engkau hanya menunggu sampai pada waktunya kami membuka hati kami dan menerima Engkau adalah Tuhan kami, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang akan kami puji. Bahkan Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang telah memberikan dirimu, Engkau telah menyelamatkan kami sampai dengan hari ini, membuktikan bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang tidak akan pernah mengecewakan kami, satu-satunya juru selamat yang mengasihi kami, yang berkorban untuk kami. Dan kami tahu Tuhan, kepada siapa kami akan bergantung dan berharap? Hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya oleh kuasa Roh Kudus Engkau yang akan menjamah setiap hati yang mau membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Biarlah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.